selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Baik, puji Tuhan jika semua dalam keadaan sehat. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita pagi ini. Namun sebelum memulainya kita akan mengawali dengan doa. Dan doa pembukaan ini saya minta salah seorang siswa yang cewek, Aprianti, nanti kamu yang pimpin di sini. Dan sebelum kita berdoa, kita akan melakukan nyanyian Kidung Jemaat dengan judul Roh Kudus Tetap Teguh. Ya. Baik anak-anak sekalian, silahkan berdiri dulu. Ambil posisi supaya kita menyanyi Roh Kudus Tetap Teguh. Yang tidak tahu dia punya kata, kalimat, ya kita akan sini supaya bisa menyanyi dengan baik. Roh Kudus tetap teguh. 1, 2, 3. Roh Kudus tetap teguh. Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Ya baik, silakan Aprianti pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih kepada Aprianti yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Sebentar nanti saya minta Aris yang akan pimpin doa penutup. Dan sekalian nanti ada dengan lagu juga. Baik, silakan duduk anak-anak sekalian, duduk dulu. Saya akan mengecek kehadiran. Saya mau tahu siapa-siapa saja yang hari ini tidak hadir mengikuti pelajaran kita saat ini. Baik. Ya, yang pertama Agustinus Kalemudi. Hadir? Ya, baik, hadir. Yang kedua, Irene Agnesia. Hadir juga. Aldi Indrawan. Tanpa kabar. Ada yang dekat dengan dia? Sakit atau apa? Kalau jangan sampai kalian bisa lihat, mungkin tidak tahu juga. Nah baik, kalau tidak tahu nanti saya akan coba kunjungi dia dulu. Nah, Alfonso hadir? Hadir. Yang berikut Anita ada. Yang berikut Ayu hadir juga. Berlian hadir. Yang terakhir Delvi Arianti hadir. Dan Desinta Luji ini yang terakhir ya. Desinta hadir, baik. Nah ini yang hadir cuma satu orang, yaitu Aldi. Keterangannya Alfa ya. Nah nanti kalau yang ada yang sama dengan dia, mungkin tinggal berdekatan, coba cek jangan sampai dia sakit. Atau bisa juga kalian meminjamkan catatan yang ini hari didapatkan, sehingga dia jangan ketinggalan catatan ya. Nah, baik. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum itu kita lakukan dulu yang namanya
tepuk PPK dan salam PPK. Ada dua ya. Pertama tepuk PPK dan yang kedua salam PPK. Oke, silakan berdiri dulu. Saya silakan anak-anak sekalian berdiri, ambil posisi untuk kita lakukan gerakan tepuk PPK dan salam PPK. Ya anak-anak sekalian, kita dahulu melakukan tepuk PPK. Ya, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yang kedua, kita lakukan salam PPK. Ketika saya bilang salam PPK, anak-anak sekalian taruh tangan di dada bagian kiri lalu katakan salam. Baik, kita mulai. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat. Ya. Silakan anak-anak sekalian duduk kembali. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita saat ini. Baik anak-anak sekalian, kita sudah belajar minggu lalu, 2 minggu lalu, kita sudah belajar mengenai hidup beriman dan berpengharapan. Ya, saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat ciri-ciri orang yang hidup beriman? Ada? Ayo silakan, siapa? Ya, coba. Siapa yang masih ingat? Coba Airin, silakan. Bijaksana dalam memposisikan diri. Nah, apalagi yang lain? Coba Aprianti, coba. Masih ingat? Menghormati norma sosial masyarakat yang berlaku. Ya, baik. Silakan yang lain, itu ada 5 di situ. Silakan lihat yang lain, coba lihat saja di buku, baca kembali. Ini saya lihat ada yang belum begitu tahu ini, belum begitu ingat. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Nah, ini hubungan antara materi yang kita sudah bahas dengan materi saat ini itu ada kaitan hidup orang beriman, dan kita di sini akan bahas mengenai Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Dia sudah percaya, dan di dalam kepercayaan dia kepada Tuhan atau kepada Allah itu ada yang namanya Roh Kudus yang memimpin dia untuk melakukan atau menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, saya mau tanya dulu anak-anak sekalian, pernah dengar tentang Roh Kudus tidak? Ada yang pernah dengar? Ada. Pernah dengar di mana? Di gereja. Yang lain belum pernah dengar. Nah, belum pernah dengar. Baik. Yang belum pernah dengar, sebentar Potong akan bahas. Kita akan bahas dan kalian tahu sudah dan dengar sudah itu. Nah, lalu saya mau tanya lagi, siapa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Coba Aprianti, ayo. Aris, tahu siapa itu Roh Kudus? Apri tadi bilang Roh Kudus itu pribadi Allah. Aris bilang Roh Kudus itu Allah sendiri.
Airin, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Ya, baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai siapa itu Roh Kudus dan apa pekerjaannya di dalam kehidupan orang percaya ya. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya akan memberitahukan dulu tujuan dari pembelajaran kita saat ini, kompetensi dasar yang akan kita capai, dan indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran saat ini. Nanti lihat di sini, lihat di papan, saya akan tempel di sini dan anak-anak silakan lihat. Ya, anak-anak sekalian dengar sini, lihat sini, ada di papan tulis sini. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya di sini yang pertama, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Dan kompetensi yang terakhir, kompetensi dasar yang terakhir ini ada 4. Jadi yang terakhir itu menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Silakan anak-anak lihat di sini. Ini sudah jelas di sini. Sedangkan indikatornya, indikator dari kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini bahwa Roh Kudus mampu menopang hidup orang beriman dengan berdoa kepada Tuhan. Sedangkan indikator dari kompetensi dasar yang kedua, ketiga, dan yang terakhir yang keempat itu silakan anak-anak lihat di sini. Ya, yang keempat ini membuat doa sebagai wujud cara hidup remaja Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sebentar di akhir dari pembelajaran kita ada tugas yang kalian harus kerjakan, yaitu membuat doa. Sebentar, nanti sebentar saya bagi lembarannya baru ya, anak-anak lihat. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu ada 6. Yang pertama itu meyakini bahwa Roh Kudus mampu menopang hidup orang beriman dengan berdoa kepada Tuhan. Dan kompetensi dasar tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, keempat sampai yang keenam, silakan anak-anak lihat sendiri di sini. Ini sudah jelas ya. Nah, materi pembelajaran kita ada di sini. Ada materinya itu pengertian Roh Kudus, ciri-ciri orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga itu peran Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam hidup orang beriman. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal KKM kita ya, KKM agama yaitu 73. Jika kita tidak mencapai KKM maka kita akan mengulangnya lagi supaya tuntas. Karena ketika di bawah dari KKM itu artinya belum tuntas. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, silakan lihat ke depan sini, ada gambar-gambar yang terpampang di sini. Silakan anak-anak lihat dan temukan apa yang kalian temukan dari gambar-gambar ini. Ya. Lalu, apakah ada perbedaan antara gambar-gambar yang ada ini? Ya, silakan lihat dan coba kemukakan pendapat kalian dulu mengenai gambar-gambar ini. Ada perbedaan tidak? Ada atau tidak? Ada. Bedanya di mana? Coba. Ada bedanya, ada gambar orang berkelahi, ada cewek yang berantem, ini di sini bilang berantem berkelahi gitu ya. Yang ini ada teman yang minta maaf tetapi yang satunya masih marah. Lalu yang ini gambar apa? Burung merpati. Ini seorang ibu sedang memberikan minum kepada anak yang mengalami kelaparan. Ini gizi buruk ini. Ya.
Kalau yang ini pemberian sembako. Baik. Ya. Tentu ada perbedaan ya. Ada. 3 dari sini, 3 gambar yang pertama ini gambar yang orang yang kurang kontrol emosi ya. Nah, kalau yang ini melakukan kebaikan ya. Baik, terima kasih ini Ari sudah sudah kasih pendapat ya. Nah, ya, anak-anak sekalian, tadi kan kalian sudah bilang bahwa ada perbedaan antara gambar 3 gambar yang pertama dan 5 gambar yang kedua ini. Nah, sekarang saya mau tanya lanjut dulu ya. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Gambar yang mana? Ketiga ini atau ketiga yang ini? Silakan. Yang mana? Di kiri saya atau kanan saya? 3 di kiri saya atau 3 di kanan saya? 3 di kanan ya? Nah, baik. Sedangkan yang di tengah apa ini? Kenapa burung merpati? Ya, Roh Kudus biasa dilambangkan dengan burung merpati. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan ya. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah turun berupa burung merpati. Nah, jadi Roh Kudus biasa dilambangkan dengan burung merpati. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita akan berdiskusi. Silakan anak-anak sekalian membentuk kelompok dulu. Buat 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Kalau jumlah genap ya berarti tiap-tiap kelompok nanti genap juga. Tapi kalau tidak, maka ada yang ganjil, ada yang genap toh. Nah, ya. Sudah. Silakan hitung saja 1 sampai 5 dan yang nomor 1 bergabung dengan yang nomor 1 jadi 1 kelompok. Nomor 2 bergabung dengan nomor 2 jadi 1 kelompok lagi. Nah, itu dia masuk di kelompok 2 sudah itu. Dan seterusnya sampai kelompok yang kelima ya. Nah, baik. Silakan. Nah, kalau sudah silakan bergabung dengan kelompok-kelompok kalian sudah. Bergabung dengan nomor-nomor yang tadi kalian sebutkan. Yang ke-1 bergabung dengan yang 1, yang nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan 3, nomor 4 dengan 4 dan nomor 5 dengan 5. Silakan bergabung di kelompok kalian masing-masing. Saya akan membagikan lembaran kerja ini dan kalian akan berdiskusi. Ya, anak-anak sekalian, ini lembaran kerja yang di sini. Saya akan bagi ke kelompok ya. Kelompok 1 itu, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok yang terakhir ya, kelompok 5. Nah, di dalam lembaran itu ada suruhannya untuk nonton video ya. Nah, video singkat kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, videonya ada di sini. Saya akan buka, anak-anak sekalian nonton, lalu kalian akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, saya akan memutar video ini. Silakan anak-anak sekalian menyimak videonya, simak baik-baik dan sebentar selesai. Ini video singkat saja. Jadi selesai video kalian kerjakan itu soal yang ada.
Baik, silakan anak-anak sekalian kerjakan soal-soal yang ada di lembar diskusi itu. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Ada yang tidak jelas, nanti bisa tanyakan ke sini. Ya. Kelompok 1 ada. Nah, kalau nomor 1, tuliskan peran Roh Kudus menurut kitab Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Jadi kalian baca terlebih dahulu kitab Injil Yohanes 16 ayat 7 dan 8, Roma 8 ayat 26, Roma 8 ayat 13. Terus ada Yohanes 14 ayat 16, ada 2 Korintus 3 ayat 17. Terus ada Titus 3 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, baca dahulu ini, lalu kalian tulis peran Roh Kudus menurut bacaan itu. Nah, itu nomor 1 ya. Kalau nomor 2 bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan gadis kecil yang memberi uang kepada pengemis itu. Tadi kan sudah nonton video itu ya. Nah, di gadis kecil yang dalam video tadi, di dalam video itu kan ada terbagi atas 2. Yang pertama pengemis yang meminta belas kasihan kepada orang yang dikatakan orang kaya lah, karena dengan foto tadi, tetapi diusir kan. Nah, sedangkan yang kedua tadi itu gadis kecil, dia punya uang jajan, uang untuk beli buku, tapi dia kasih kepada pengemis itu. Nah, kalian tinggal tulis bagaimana peran Roh Kudus, atau bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan gadis kecil itu sehingga dia memberi uang kepada pengemis. Nomor 3 pun demikian ya. Itu nonton itu video tadi sudah lalu sebutkan ciri-ciri, jelaskan ciri-ciri hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kelompok 2 ada sama yang tadi ya, sama. Nah, dengar sini ya. Yang kelompok 2 silahkan baca dulu itu kitab ya. Kitab itu di situ ada Yohanes, ada Roma, ada Korintus dan Kisah Para Rasul. Yohanes 16 ayat 7 dan 8, Roma 8 ayat 26, terus Roma 8 ayat 13, Yohanes 14 ayat 16, 2 Korintus 3 ayat 17, kita Titus 3 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baca dulu itu, lalu tuliskan peran Roh Kudus menurut bacaan tadi. Nah, bacaan-bacaan yang ada di situ. Nah, nomor 2 jelas? Oke. Nomor 3 juga jelas ya. Nah, baik. Nomor 4 kelompok 3 nomor 4 ya, salah ya. Nah, kelompok 3 ada? Nomor 3. Nah, nomor 3 bilang begini. Berdasarkan video singkat tadi, jelaskan ciri-ciri hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Video singkat yang tadi sudah nonton itu video kan ada 2 bagian. Bagian pertama, pengemis minta belas kasihan dari orang kaya tetapi tidak memberi. Nah, sedangkan yang kedua gadis kecil yang memberi uang yang diberikan oleh orang tuanya untuk membeli buku, tetapi dia memberikannya kepada pengemis tadi. Berdasarkan video singkat tadi jelaskan ciri-ciri hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa? Nah, tinggal kalian jelaskan situ, tuangkan dalam kertas dan sebentar ya. Kelompok 4 nomor berapa? Nomor 2. Baik, nomor 2 bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan gadis kecil. Nah, ini saya sudah omong di kelompok 1 tadi kan. Roh Kudus berperan dalam kehidupan gadis kecil yang memberi uang kepada pengemis. Bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan gadis kecil itu? Nah, tadi kan sudah nonton bahwa di dalam video ada bagian terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama itu pengemis minta belas kasihan kepada orang kaya tetapi diusir dan tidak memberi. Sedangkan yang kedua pengemis juga tetapi ada belas kasihan dari gadis kecil yang dia hendak membeli buku tetapi uangnya dia berikan kepada pengemis.
Baik, waktu kita tadi hanya 15 menit dan sudah selesai ya. Nah, waktunya sudah habis. Saatnya ketua kelompok dengan sekretaris melaporkan hasil ya. Ketua dengan sekretaris maju ke depan sini, lapor hasil diskusi kalian. Setelah itu kelompok yang lain silakan menanggapi. Kelompok yang lain menanggapi ya. Jika ada yang kurang jelas, mungkin kalian mau tambah atau kalian tidak setuju mungkin dengan pendapat kalian, silakan nanti ditanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Ya, silakan kelompok 1. Ketua dan sekretaris maju. Sudah? Ya, baik. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai melaporkan hasilnya. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang ingin mau bertanya. Ada kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ada? Tidak ada, belum ada. Baik. Kalau belum ada, silakan kelompok 1 kembali ke tempat dan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 lapor hasil dulu. Kelompok 2 lapor hasil. Ketua sekretaris maju di depan sini. Yang kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dengar baik-baik sini dan sebentar. Jika tidak jelas atau kurang setuju dengan pendapat kelompok 2 ditanyakan. Silakan kelompok 2. Ya, sudah selesai. Nah, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ada yang mau bertanya untuk hasil dari kelompok 2? Ada? Tidak ada. Nah, tidak ada, silakan kelompok 2 kembali ke tempat dan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang berikut, kelompok 3, silakan. Ketua sekretaris maju. Tadi kan sudah pilih. Silakan maju. Lapor hasil. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5 dengar. Nah, baik. Selesai. Ada yang mau bertanya? Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau belum ada, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 dan ketua sekretaris silakan kembali ke tempat. Kelompok 4 silakan. Ayo, ketua sekretaris maju lapor. Ya, kelompok yang lain diam dan dengar. Simak baik-baik hasil kerja teman dan kalian bisa bertanya jika tidak mengetahui. Silakan kelompok 4. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan. Kelompok 4 kembali ke tempat. Yang kelompok 5, kelompok terakhir ini. Nah, ini kelompok terakhir, lapor hasil dulu. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengar sini. Ketua sekretaris silakan. Ya, selesai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ada? Tidak ada. Baik. Kelompok 5 silakan kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik anak-anak sekalian, dengar sini untuk kita membahas lebih mendalam mengenai pelajaran materi kita hari ini. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Baik.
Kita lihat dahulu nomor 1 ya. Nomor 1 tadi, tuliskan peran Roh Kudus menurut kitab Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ya. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 8 ya. Di situ peran Roh Kudus buat apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Kalau Roma 8 ayat 26, Roma 8 ayat 26 ya. Peran Roh Kudus di situ buat apa? Menolong kita dalam berdoa yang benar. Ya, ini menolong kita dalam berdoa. Ini peran Roh Kudus ya. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Allah. Nah, apa yang keluar dari kita punya pikiran, kata-kata yang kita keluarkan itu karena tuntunan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tuntun kita supaya kita berbicara kepada Tuhan dengan baik dan benar. Jadi ketika kita berdoa bukan supaya kita dipuji atau bukan supaya kita punya kehendak yang jadi, tetapi harus ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, Roh Kudus ini tuntun kita supaya kita kasih keluar kata-kata apa yang kita mau minta, apa yang kita mau pinta di Tuhan. Kata-kata yang kita keluarkan ini Roh Kudus yang menuntun kita sehingga kita bisa berbicara. Kalau Roma 8 ayat 13, nah ini masih kitab Roma ya. Roma 8 ayat 13. Peran Roh Kudus di situ bikin apa? Menolong, mematikan perbuatan daging. Menolong, mematikan perbuatan daging. Ya, ini perbuatan daging ini apa sah? Bisa lihat di Galatia 5 itu ayat 19 sampai 21. Ya. Iri hati, hawa nafsu, apa lagi? Benci. Nah, mas terlalu banyak, lihat saja di Galatia 5 ayat 19 sampai 22. Menolong, mematikan perbuatan daging. Jadi Roh Kudus menolong kita supaya jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan daging itu. Lihat orang sukses, kita di sini yang setengah mati. Nah, itu sama dengan begini. Potong, lihat orang kerja rumah potong struk ringan di sini, struk sendiri-sendiri. Lihat orang beli mobil, masuk rumah sakit. Nah, ini yang berat. Iri hati, iri dengan orang punya kelebihan. Nah, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka sifat iri hati itu tidak akan ada. Biasa orang sukses dengan dia punya itu bagian dia. Nah, bagian kita ada yang lagi, tapi bagian kita lain, bukan itu lagi. Mungkin berupa hal-hal yang lain yang kita rasakan dalam kita punya kehidupan. Baik, kalau Kisah Para Rasul pasal 1 ayat
ke-8, memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus, atau memberitakan kerajaan Allah dengan kita punya sikap tingkah laku kepada sesama, sehingga orang lain juga tahu bahwa kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang percaya kepada Yesus, kehidupannya itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan gadis kecil yang memberi uang kepada pengemis tadi. Nah ini, yang pertama itu Roh Kudus meneguhkan kesaksian. Ini bentuk kesaksian dari anak kecil tadi, sehingga dia memberitakan hal-hal yang baik yang diberitakan oleh Yesus, dan dia memberitakan lagi kepada sesama. Yesus kan menolong orang-orang yang lemah. Yesus menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, anak kecil ini pun demikian. Dia menolong orang yang dalam keadaan susah. Ini karena Roh Kudus memimpin dia. Yang kedua tadi, Roh Kudus menggerakkan hati anak kecil ini untuk peduli dengan sesama. Jadi ketika dia lihat si pengemis tadi, tergerak dalam dia punya hati belas kasihan, lalu dia menolong. Nah, hal seperti ini kan dilakukan oleh Yesus juga. Ketika ada orang-orang yang Yesus jumpai dalam keadaan yang sakit atau yang dalam keadaan bersedih, hati Yesus tergerak untuk menolong. Sama dengan anak kecil ini. Jadi ini peran Roh Kudus dalam kehidupan gadis kecil ini. Yang ketiga, ciri-ciri hidup yang dipimpin Roh Kudus. Yang pertama, taat kepada Allah, hidup kudus dan menjauhi dosa. Ini taat kepada Tuhan. Yang kedua, hidup menjauhi dosa. Kalau sudah taat, berarti harus jauhi dosa. Jangan taat kepada Tuhan tetapi tetap hidup dalam dosa. Ini tidak baik. Kalau taat kepada Allah berarti menjauhi dosa. Menjauhi dosa supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya, ciri-ciri hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang berikut yaitu menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh ini kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Ada 9 buah roh. Baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kita harus menghasilkan buah-buah roh. Jadi Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan atau menghasilkan itu buah-buah roh. Kasih, seperti yang ditunjukkan oleh anak kecil dalam video tadi, itu kasih. Ya. Atau seperti gambar yang ada di sini. Ini bentuk dari kasih ini juga, lalu ada ini peduli dengan sesama ini. Ya. Nah, jadi menuntun kita untuk melakukan buah-buah roh. Tadi Roh Kudus tadi sudah dibahas bahwa itu adalah pribadi Allah. Nah, yang kita kenal ini biasa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Nah, satu pribadi, satu oknum, satu oknum 3 pribadi. Satu oknum 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya kita paham betul Roh Kudus. Tadi dari awal saya sudah tanya, ada yang bilang Roh Kudus itu Tuhan Yesus, ada yang bilang Roh Kudus itu Allah, ada yang bilang Roh Kudus itu pribadi Allah. Nah, Roh Kudus satu oknum 3 pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa ini sebagai pencipta, Anak ini sebagai penyelamat, sedangkan Roh Kudus, Allah Roh Kudus ini sebagai pemelihara. Apa yang sudah diciptakan oleh Bapa dan diselamatkan oleh Anak ini, Roh Kudus ini yang sebagai pemelihara apa yang sudah dilakukan oleh Bapa dan Anak. Ya. Sama dengan begini, saya mau kasih contoh begini untuk memahami ini
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalian pernah buat kopi tidak? Pernah? Nah, kalau sudah pernah dan sudah pernah minum, maka kopi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama apa? Air panas. Yang kedua, kopi. Yang ketiga apa ya? Gula. Gula punya fungsi bikin apa? Kasih manis di kopi supaya jangan rasa pahit. Kalau air panas mau kasih larut ini kopi dengan gula. Kalau kopi dia buat supaya aroma kopi itu terasa kental lagi. Nah, punya 3 fungsi yang berbeda, tetapi namanya tetap apa? Kopi. Sudah pernah berubah kan? Dia sudah pernah berubah bilang gula kopi, air panas kopi, kopi gula, kopi air panas, tetapi namanya tetap kopi. Kalau kita memahami ini, kita Tritunggalan Allah atau Allah Roh Kudus ini adalah Allah juga. Ini Allah Roh Kudus, ini Allah Anak, ini Allah Bapa. Allah Bapa itu sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penyelamat, dan Allah Roh Kudus sebagai pemelihara. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan dulu. Ada yang mau bertanya? Mungkin kurang jelas. Di mana silahkan bertanya. Sudah jelas semua? Jelas? Baik. Jika sudah jelas, maka di situ silakan kalian buat doa dulu. Doanya individu tetap duduk dalam kelompok, tetapi kalian kerjanya masing-masing. Nah, kerjanya masing-masing. Silakan masing-masing orang buat doa. Di situ suruhannya buatlah sebuah doa sebagai wujud cara hidup remaja Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Silakan lihat ada di lembaran kerja situ dan buat. Waktunya 5 menit. Ya. Sudah selesai? Baik. Waktu sudah selesai, silakan kumpul ke depan sini, masing-masing tiap-tiap orang maju kumpul. Nah, baik anak-anak sekalian, sudah kumpul tugas, maka masing-masing kalian buat kesimpulan dari materi yang kita bahas saat ini tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, baik. Ya, waktunya hanya 5 menit, silakan bikin. Oke, yang sudah, silakan. Aprianti, silakan. Pendapat kamu? Airin. Ya, Agustinus, silakan. Pendapat kamu? Anggun. Ayo dulu, ayo Alba, silakan. Nah, Desinta Luji, coba yang terakhir. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulan-kesimpulan yang sudah kalian buat. Maka kesimpulannya saya hanya mau melengkapi lagi, dan kalian bisa lihat dan samakan dengan apa yang kalian sudah buat tadi. Ya, kesimpulan dari materi kita. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Orang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka di dalam kehidupan sehari-harinya harus mencerminkan perbuatan-perbuatan Allah atau perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, misalnya harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, lalu Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah, baik anak-anak sekalian, sudah selesai, maka waktunya kita akan melakukan tes ulangan. Maka
Silakan rapikan kembali tempat duduk kalian, siap bolpoin, dan saya akan membagikan lembaran kerja yang ada. Ya anak-anak sekalian, saya akan membagikan ini lembaran kerja dan kalian silakan kerja. Nah, waktunya cuma beberapa 10 menit ya. Waktunya cuma 10 menit. Jadi silakan kalian mengerjakannya. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang, silakan. Ya, baik. Waktu telah selesai, silakan dikumpulkan masing-masing sesuai dengan nomor urut. Di absen, maju, kumpul. Baik anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Maka kita akan melanjutkannya di minggu depan. Nah, materi kita minggu depan yaitu belajar dari teladan Yesus atau Yesus teladanku. Nanti kita belajar dari itu, dipimpin oleh Roh Kudus saat ini hari. Nah, minggu depan kita akan belajar dari teladan Yesus, apa yang kita dapatkan dari Yesus sebagai teladan nanti. Nah, itu materi minggu depan. Jadi anak-anak sekalian boleh baca bukunya di perpustakaan atau cari di internet supaya menambah referensi kalian, wawasan kalian, supaya minggu depan kita bahas. Nah, sudah ada sedikit gambaran di dalam pemikiran kita ya. Nah, baik, seperti yang saya katakan dari awal bahwa doa penutup ini akan dipimpin oleh Aris. Tadi saya sudah bilang, seorang siswa laki-laki maju ke depan. Dan sebelum kita berdoa, nanti kita akan menyanyikan dulu lagu. Judulnya Datanglah ya Sumber Rahmat. Yang sudah tahu nanti lihat ke sini saya. Yang tidak tahu silakan lihat ke sini. Silakan berdiri dulu, berdiri semua. Ambil posisi untuk kita menyanyi. Baik. Datanglah ya sumber rahmat. 1, 2, 3. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar kami manda indah, gita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Ya, baik, silakan Aris pimpin kita di dalam doa ini. Amin. Ya, terima kasih kepada Aris yang sudah memimpin. Silakan duduk kembali. Ya, dengan demikian pembelajaran kita saat ini berakhir dan kita akan sambung di minggu yang akan datang dalam pertemuan yang akan datang lagi. Akhir kata saya ucapkan shalom, selamat siang untuk kita semua.